Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Purorote. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official dan channel YPI News. Saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini kita masih membahas terkait dengan Kang Deddy Mulyadi. Tidak pernah ada habis-habisnya. Ada hal-hal penting yang perlu kita sampaikan, sisi positif untuk masyarakat dari karakter Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi adalah tipe orang yang tegas, lugas, jujur, dan bertanggung jawab. Hanya saja sering sekali dipahami oleh orang yang tidak paham, yang kurang mengerti, dan tidak bisa membedakan antara ketegasan dengan kekerasan. Bahkan kita duga Ambu Ana Mustika, mantan istrinya, pernah menuduh Kang Deddy telah melakukan kekerasan psikologis. Padahal bisa jadi Kang Deddy menyampaikan ketegasan di dalam membimbing, mengedukasi istrinya demi kebaikan bersama. Nah, kalau pasangan atau siapapun tidak memahami karakter Kang Deddy, bisa jadi dianggap Kang Deddy itu orangnya ngamuan seperti itu. Belum tentu. Saudaraku yang dirahmati Allah, bedakan sekali lagi antara ketegasan dengan kekerasan. Tegas demi kedisiplinan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kalian melihat, menyimak, Kang Deddy itu sampai detik ini belum secara definitif menjabat Gubernur Jawa Barat. Tetapi beliau di dalam langkah-langkah sepak terjangnya, kegiatannya, beliau bekerja keras walaupun belum menjabat secara definitif. Mengapa? Nah, pada video kali ini kita akan sampaikan alasan mengapa Kang Deddy sudah bekerja keras, all out untuk membangun Jawa Barat, walaupun beliau belum secara definitif dilantik, karena kemarin mau dilantik pada tanggal 6 Februari 2025, tetapi diundur. Insya Allah mudah-mudahan lancar dilaksanakan pada tanggal 20 Februari tahun 2025. Kita berharap acara itu lancar. Nah, saya berharap Ambu Ana ini memahami Kang Deddy dari video-video yang sekarang sudah viral di mana-mana, bagaimana karakternya. Dan kalau memahami Kang Deddy, tentu semua orang akan menyesalkan, dan bahkan Kang Deddy ini bisa memberikan sebuah contoh-contoh keteladanan untuk masyarakat, bagaimana seorang itu bisa bersikap menjadi seorang pemimpin yang disegani, bukan ditakuti, disegani. Oleh karena itu, dengan berbagai macam kenyataan, bagaimana Kang Deddy terus dicintai mayoritas warga Jawa Barat. Sedangkan Ambu Ana di dalam pemilunya kemarin hanya mendapatkan 7%. Sedangkan yang didukung oleh Kang Deddy, yaitu Mas Jen, itu luar biasa, akhirnya menang. Ini hal-hal yang mungkin sepele dianggapnya oleh masyarakat, tetapi dengan memahami karakteristik dari Kang Deddy, kita akan bisa tahu bahwa Kang Deddy itu sebenarnya tidak akan pernah tega melakukan kekerasan psikologis seperti yang pernah dituduhkan kepada beliau. Karena mungkin orang lain itu yang menuduh Kang Deddy melakukan kekerasan psikologis karena tidak memahami ya perspektif, tidak memahami tujuan, tidak memahami niat dan karakter hati terdalam dari Kang Deddy Mulyadi. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin Anda penasaran nih, mengapa Kang Deddy itu begitu kerja keras, all out, ya? Oke, kita sampaikan videonya begini. Alasannya Kang Deddy itu bekerja ya keras, all out, padahal sebelum beliau ini dilantik, ya. Inilah alasannya, kita perdengarkan untuk Anda, simak baik-baik saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama barangkali cara kerja
kerja saya itu tidak. Aduh, Masya Allah, salah pencet saudaraku, sorry ya. Kita lanjutkan cara kerja Kang Deddy seperti apa. Simak baik-baik videonya berikut ini ya. Ini mudah-mudahan tidak salah pencet lagi nih. Iya, ini dia ya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, pahamilah karakteristik Kang Deddy. Insya Allah Anda bisa mendapatkan pelajaran. Tidak konseptual seperti Pak Sekda yang dokter. Saya bekerja. Saya ulangi ya. Apa yang dibikin yang suaranya bagus, tidak ngegendrung. Kan senopat eta tangkal itu. Sakedeng deru-gru kita. Malam ya. Teng manuk teng. Ya, ini beliau mau mengumpulkan pejabat pemerintah ya Jawa Barat. Kita simak baik-baik apa yang dipaparkan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama barangkali cara kerja saya itu tidak konseptual seperti Pak Sekda yang dokter. Saya bekerja berdasarkan apa yang dirasakan oleh hati saya dan kemudian cepat melakukan eksekusi, dan itu saya lakukan dulu ketika jadi bupati. Saya orang yang selama memimpin 2 periode nggak pernah bawa laptop, nggak pernah bawa catatan, nggak pernah bawa pulpen, nggak pernah bawa teks. Saya hanya mengikuti apa sih yang terjadi di alam ini, kemudian apa yang harus saya lakukan. Nah, pertama saya mohon maaf, saya belum menjabat ya, tetapi saya ingin sebelum menjabat ini saya membuat jalan yang terbuka agar ketika sudah dilantik saya tinggal mengeksekusi, dan sudah terjadi sebenarnya sudah lama berjalan. Yang pertama, saya termasuk orang yang tegas, saya orang yang mengikuti ajaran leluhur. Sudah ajaran leluhur itu ajaran karuhun. Ajaran karuhun itu ajaran apa? Ajaran kemanusiaan, ajaran ketuhanan, ajaran nilai-nilai yang mengajarkan tentang manusia, yang dia harus baik dengan alam, baik dengan sesama manusia. Itu ya, nah, perspektif ini yang saya pakai untuk membangun apa sih dalam generasi ke depan. Saya ingin membangun satu literasi dalam pikiran orang Indonesia, pikiran orang Jawa Barat, bahwa mereka itu punya leluhur yang punya peradaban. Saya sekali lagi tegaskan, mereka punya leluhur yang punya peradaban tinggi. Yang menjadi problem adalah hidup kita selama ini tidak pernah mau belajar pada mereka. Kita meninggalkan mereka. Saudaraku, saya pertegas ya, Kang Deddy kerja keras sebelum menjabat dilantik definitif karena beliau ingin membuka jalan untuk menjalankan tugasnya di Jawa Barat, supaya nanti ketika menjabat tinggal eksekusi. Dan kemudian satu hal penting, Kang Deddy menyampaikan kita itu punya peradaban dari para leluhur kita, tetapi banyak sekali warga kita tidak mau belajar literasi kepada para leluhur, budaya bangsa yang adiluhung yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Aneh bin ajaib, kita begitu mudahnya dibodoh-bodohin oleh orang-orang yang pendatang dari imigran Yaman. Lalu kalian semua memuja-muja leluhur mereka hanya gara-gara mereka mengagung-agungkan leluhur mereka sendiri ketika ceramah. Masa kalian percaya dengan ceritanya Fakih Mukodam dan lain sebagainya? Nah, hal demikian ini benar-benar Kang Deddy ingin memberikan edukasi supaya masyarakat dapat literasi. Ya, kita lanjutkan. Kita membelakangi mereka. Sebagai contoh konsep rumah saja, kita membutuhkan sungai, tapi kita membelakangi sungai. Kita menghinakan air dalam setiap hari. Menghinakan. Ketika hujan air kehilangan tempat, seluruh tempat dibeton. Ketika hujan air kehilangan tempat berteduh, seluruh gunung dibakar. Ketika hujan air kehilangan tempat, bagaimana dia diam, maka seluruh pasir batu diangkat. Jangan-jangan kita termasuk kategori orang yang murni. Nah, saya ingin membangun kesadaran bahwa beragama itu adalah sikap kita untuk menjunjung tinggi, menghormati alam semesta ini, dan sikap kita untuk menjunjung tinggi kemanusiaan. Itulah sikap beragama. Ingat, itu loh.
orang beragama itu sikap kita menjunjung tinggi ya peradaban alam yang dalam bahasa mereka itu akhlakul karimah dalam menghadapi lingkungan manusia, alam ya. Nah, inilah yang ingin dibangun dalam frame pendidikan Jawa Barat istimewa itu. Maka ke depan frame pendidikan Jawa Barat adalah anak-anak yang naik kelas adalah anak-anak yang punya budi pekerti. Walaupun dia pintar, walaupun dia hebat, tapi tidak punya budi pekerti, dia tidak punya hak untuk naik kelas. Kenapa? Pendidikannya kan cocok. Budi pekerti itu penting ya. Pinter nggak berbudi pekerti luhur untuk apa? Nanti aja hanya menjadi perusak ya kan. Ada mengaku keturunan Nabi katanya, tapi akhlaknya, kalau menurut bahasa mereka kan akhlak ya, menurut kita budi pekerti. Akhlaknya bejat, budi pekertinya bejat, masa kalian hormati? Jelas-jelas tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Nah, budi pekerti itu penting. Dalam bahasa keturunan migran Yaman itu akhlak. Jadi kalau Anda pinter, budi pekertinya buruk, bisa buat bom misalnya, astagfirullah, ya bisa digunakan untuk ngancurin orang, repot kan? Repot. Oleh karena itu budi pekerti, akhlak penting ya. Kita lanjutkan. Naik kelas kenapa? Pendidikannya kan. Nah, karena itu yang menjadi perspektif, maka harus dimulai dari guru. Gurunya bagaimana? Ya mau tidak mau, kalau ingin Jawa Barat istimewa, gurunya harus istimewa. Maka pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah menseleksi guru, membuat format guru yang baik untuk anak-anak kita. Dengan satu catatan penting ke depan, Pak, nanti bisa bikin edaran. Di ruang kelas, di dalam lingkungan sekolah, guru hanya boleh memposting TikTok dan sejenisnya yang berhubungan dengan pendidikan. Masuk. Luar biasa. Jadi guru harus berbudi pekerti, intinya begitu. Punya kompetensi profesional ya. Penting nih, mantap Kang Deddy ya. Dan ya, Kang Deddy Mulyadi ini tidak ingin guru ngurusi keuangan. Nah ya, masuk guru ngurusi keuangan, harus ada sendiri tenaganya ya kan. Nah, jangan campur aduk ya kan. Nah, itu luar biasa Kang Deddy nih. Itu nanti melahirkan satu karakter kebudayaan, dua karakter ya dengan Betawi. Dari dua karakter kebudayaan itu nanti melahirkan produktivitas publik. Pertaniannya sistemnya apa, arsitekturnya apa, kemudian seninya apa, kemudian fashionnya seperti apa, makanannya seperti apa. Itu jadi rumusan itu, dan itu menjadi sistem di sekolah nanti. Sekolah yang berbasis pertanian, anak-anaknya harus turun ke pertanian. Sekolah yang dekat industri, anak-anaknya harus ngerti dan menguasai industri yang ada di situ. Sekolah yang dekat laut, anak-anaknya harus menguasai teknologi kelautan. Sekolah anak-anak gunung, dia harus mampu merawat dan menjaga gunung, karbonnya, sumber mata airnya, dan membuat landscape gunungnya tertata, melahirkan industri pariwisata. Ini harapan saya, sehingga nanti ke depan sistem sekolah yang dibangun oleh provinsi, desain arsitekturnya harus dirumuskan secara baik oleh tim ahli. Gak boleh ruang-ruang kelas anak kita dibuat oleh kontraktor sembarangan, dibuat dalam rencana sembarangan. Gak boleh. Kenapa? Betul ya. Itulah supaya pendidikan itu tepat sasaran. Luar biasa Kang Deddy nih, ahli bener nih. Tuh yang mendengarkan para pejabat ini. Kita lagi mempersiapkan generasi beradab. Siapa yang menjalankan ini? Pak Prabowo. Bagaimana dia membangun SMA Nusantara, Taruna Nusantara? Apa kita tidak mau? Semua orang hari ngomong anak apa? Eta bangunan sekolah naonnya nu alus. Di Bandung Barat, SMA Taruna Nusantara, saya pengen dong yang dibangun oleh pemerintah provinsi ini bagus seperti itu. Ruang kelas di rumusan, nggak apa-apa mahal juga. Yang penting di ruang kelasnya dilengkapi oleh toilet, jendela yang terbuka terbuat dari bambu. Nanti seluruh meja ini akan bambu, Pak. Saya sudah punya percontohannya.
kemudian tinggi ruang kelasnya disesuaikan dengan udaranya, dengan wilayahnya. Di daerah dataran rendah bangunannya harus tinggi agar anak-anak tidak panas di ruangan. Sekolah tidak boleh dekat ke jalan raya, beresiko, berisik, kecelakaan. Dia harus mundur ke dalam, dan dia harus punya halaman luas, dan dia harus dilingkari oleh pepohonan yang mencerminkan peradaban manusia. Sekolah itu harus menjadi tempat di mana anak-anak kita enggan pulang karena tuntutan di sekolah. Kemudian, luar biasa, saudaraku. Jadi beliau memang sangat tegas. Kalau tidak memahaminya dikira ngamuk-ngamuk atau dikira marah-marah, padahal enggak. Ya, memang beliau tipe orang yang sangat tegas. Ini ada komentar yang bagus ya dari Gus Robik ya. Kita perlu sampaikan kepada Anda semuanya untuk menambah literasi kita, saudaraku, terkait Kang Deddy Mulyadi. Sangat menginspirasi kita dan menginspirasi para pemimpin di negeri ini ya. Harusnya para pemimpin di negeri ini bisa belajar dari Kang Deddy Mulyadi terkait bagaimana melawan doktrin-doktrin keturunan migran Yaman yang sangat memprihatinkan, saudara ya. Coba kita simak, ngeri-ngeri sedap. Mana Anda belajar tentang peradaban? Saya marah sekali. Kenapa? Marah kepada oknum-oknum ya. Paling gila kalau bahasa kasarnya itu. Paling wah, paling mewah, yang membedakan antara Kang Deddy Mulyadi dengan yang lainnya. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih. Kang Deddy Mulyadi memberikan kuliah kepada seluruh pejabat provinsi tentang kebiasaan yang kemudian pada akhirnya bakal menjadi watak, karakter. Kalau sudah menjadi watak dan karakter tidak bisa diubah. Kalau sudah tidak bisa diubah, maka Jawa Barat tidak akan pernah maju. Ini konsekuensinya. Maka sebelum ini terjadi harus dirubah dulu semuanya. Termasuk cara berpikir kita terhadap leluhur kita seperti apa. Nih keren Pak. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih. Barangkali cara kerja saya itu tidak konseptual seperti Pak Sekda yang dokter. Saya bekerja berdasarkan apa yang dirasakan oleh hati saya, dan kemudian cepat melakukan eksekusi, dan itu saya lakukan dulu ketika jadi bupati. Saya orang yang luar biasa memang. Beliau tidak konseptual tetapi praktis ya. Praktis, just in time, tepat waktu dan tepat sasaran. Nanti bisa bikin edaran di ruang kelas, di dalam lingkungan sekolah, guru hanya boleh memposting TikTok dan sejenisnya yang berhubungan dengan pendidikan. Anak-anak belajar di kelasnya, di TikTok-nya nggak ada masalah. Anak-anak berlari, bersepak bola, nggak ada masalah. Tapi jangan guru-guru di kelas-kelasnya itu bertiktok-tiktokan yang tidak ada kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan. Tuh ingat ya pesannya. Jadi maksudnya Bapak Ibu guru itu boleh bermain media sosial dalam tanda petik. Media sosial kan banyak banget. Tapi yang ada hubungannya dengan pendidikan, dengan edukasi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi masih banyak guru-guru yang jadi muhibin, budak spiritual. Bahkan ya ada banyak guru sejarah yang masih menjadi muhibin, masih takut membongkar oknum-oknum Ba'alawi yang membelokkan sejarah. Ya, itu saya temukan. Tidak sedikit itu jumlah guru-guru sejarah yang seharusnya bisa mengajarkan tentang sejarah yang betul, tapi takut dosa melawan pembelokan sejarah dari Kabib-Kabib Dobolowi itu. Ya, ini penting ini. Guru-guru harus mendengarkan ini supaya ngerti untuk menjaga mentalitas generasi penerus. Jangan dijadikan mentalnya mental inlander inferior dong. Kita bangun rasa percaya diri dan superior. Hanya dengan peningkatan mutu pendidikan, kecuali urusan dia di rumah, itu hak dia di rumah. Ini penting. Kenapa? Karena kita ini adalah ingin, bayangin Pak, saya malu kalau lihat di media sosial, bagaimana orang memperbandingkan anak-anak di Cina, anak-anak di Amerika, diperbandingkan dengan anak-anak di kita. Kan malu saya Pak. Ini anak Indonesia, ini anak Amerika, ini anak
Cina, anak Tiongkok, beda ternyata. Di kita masih sibuk tiktokan, di luar orang lain bikin robot, orang lain bikin kerajinan, orang lain menyusun masa depan. Kita mempersiapkan diri menjadi generasi konsumeris yang suatu saat akan terebut. Saya ngomong nggak main-main, Pak. Hari ini tanah kita sudah terebut di pedesaan, sudah mulai bergeser di orang-orang kaya. Sebentar lagi teknologi kita sudah terebut. Kita ini konsumen loh hari ini, bukan produsen. Nah, caranya kita harus saklek pendidikan hari ini, Pak. Nggak bisa lagi pendidikan kita dibiarkan seperti hari ini. Sehingga saya tuh prihatin, setiap hari saya selalu beli ketemu anak-anak muda SMA pulang sekolah nongkrong di saung, cara buang sampahnya nggak bisa, dia lemparin botol ke sawah, habis itu dia pulang membiarkan seluruh sawah itu rusak. Saya bilang, ini sekolah apa ini? Nah, ini harus dirubah. Nah, karena ini harus dirubah, maka kita harus punya pendekatan lokalitas. Sehingga ketika debat saya katakan pendidikan di Jawa Barat berbasis ekosistem. Makanya saya merumuskan kantor itu berdasarkan ekosistem wilayah. Orang kalau ngerti, makanya saya menyebut kantor gubernur wilayah Sunda Kulon Betawi. Kan itu saya ngomong gitu kan, meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok. Ini kan wilayah. Apa sih di situ? Itu nanti melahirkan satu karakter kebudayaan, dua karakter ya dengan Betawi. Dari dua karakter kebudayaan itu nanti melahirkan produktivitas publik, pertaniannya sistemnya apa, arsitekturnya apa, kemudian seninya apa, kemudian fashionnya seperti apa, makanannya seperti apa. Itu jadi rumusan itu, dan itu menjadi sistem di sekolah nanti. Sekolah yang berbasis pertanian, anak-anaknya harus turun ke pertanian. Sekolah yang dekat industri, anak-anaknya harus ngerti dan menguasai industri yang ada di situ. Sekolah yang dekat laut, anak-anaknya harus menguasai teknologi kelautan. Sekolah anak-anak gunung, dia harus mampu merawat dan menjaga gunung, karbonnya, sumber mata airnya, dan membuat landscape gunungnya tertata, melahirkan industri pariwisata. Ini harapan saya, sehingga nanti ke depan sistem sekolah yang dibangun oleh provinsi, desain arsitekturnya harus dirumuskan secara baik oleh tim ahli. Nggak boleh ruang-ruang kelas anak kita dibuat oleh kontraktor sembarangan, dibuat dalam rencana sembarangan. Nggak boleh. Kenapa? Kita lagi mempersiapkan generasi beradab. Siapa yang menjalankan ini? Pak Prabowo. Bagaimana dia membangun SMA Nusantara, Taruna Nusantara? Apa kita tidak malu? Malu kalau kita itu melihat dibanding-bandingkan dengan apa ya, negara lain. Di kampung anak-anak nggak bisa ikut seleksi perguruan tinggi negeri. Kelalaian apa? Selesaikan. Nggak boleh lagi muncul. Kalau PTD-nya kerja gerak. Kalau kepala sekolah yang bersilat ambil keputusan, berhentikan. Itu cara kerja. Jangan malu, Pak. Muncul keluar anak demo. Malu pemerintah ini kayak nggak kerja. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini ijazah. Bagi saya ijazah itu urusan agama. Ini persis kezaliman yang dilakukan ketika orang masuk rumah sakit melahirkan, bayinya ditahan. Persis. Anda belajar jadi dokter ilmu pendidikan, Anda ngajar tentang kemanusiaan, Anda ngajar tentang Pancasila, Anda ngajar tentang agama, ada umroh tiap tahun. Siswa Anda tahan ijazah. Di mana Anda belajar tentang peradaban? Saya marah sekarang. Kenapa? Loh, sekarang ngomong bahwa kalau ijazahnya diberikan sekolahnya bangkrut. Emang ijazahnya ditahan, duitnya masuk? Salah. Yang rugi dua-duanya. Sekolahnya rugi, siswanya rugi. Persis rumah sakit menahan pasien ketika melahirkan. Argonya terus bertambah, keluarganya tidak punya kesempatan nyari duit. Dan kebijakan yang akan saya ambil adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membayar seluruh tunggakan itu 100%. Tetapi dengan catatan seluruh bantuan BPMU akan kami hentikan, dan kami hanya akan memberikan bantuan beasiswa untuk seluruh rakyat Jawa Barat yang miskin yang sekolah di swasta, tetapi sekolah swastanya bukan sekolah swasta mahal. Artinya kan ada sekolah swasta yang uang masuknya 10 juta, bayarannya 500 juta, sekolah-sekolah favorit. Tetapi di sini juga ada pembelajaran pendidikan bagi orang tua, Pak. Saya bukan hanya guru yang disalahin, orang tua biasa kayak kritik. Banyak anak-anak yang orang tuanya dimasukin di sekolah favorit nggak bisa bayar juga.
Banyak juga orang tua ngeluh-ngeluh bisa, tapi bayar 1 juta nggak bisa. Orang tua kenapa? Pendidikan anak yang utama. Lebih baik menjual anting, menjual giwang, menjual baju di rumah untuk nebus ijazah. Ini buat orang tuanya. Kenapa? Itu ibadah Anda pada anak Anda. Bapak saya menyekolahin anak 9. Hanya tentara prajurit kepala palang 3, ibu saya tukang tuli nadur, anak-anaknya sekolah. Dan bagi dia kehormatan itu adalah ketika anak-anaknya bisa bayaran sekolah, itu kehormatan. Ibu saya tuh puasa-puasa. Nah, hari ini banyak orang yang terlalu bergantung pada negara, kemudian HP anyar, motor anyar, skincare kabeli, ada ijazah bung nebus. Ini juga kritik buat orang tuanya. Ini kan harus dibenerin. Saya kan ketemu kasus orang yang demo saya di Subang, nangis ibunya tidak bisa beli anaknya sepatu. Harga sepatunya 200.000, skincare per bulan 250.000 Arisia Iro. Ini keadaan orang tua kita hari ini. Saya mengkritik dua-duanya, orang tuanya juga saya kritik, gurunya juga saya kritik. Ini kan pertemuan 2 orang yang karakternya sama. Nah, sehingga saya nggak mau lagi. Udah, saya juga orang tuanya, udah deh, ibadah dong untuk pendidikan anak. Tidak mampu, kenapa? Nggak ada kalimat tidak mampu. Setiap orang yang berusaha itu pasti berhasil. Jadi itu rumusannya di APBD perubahan yang kita susun adalah hitung saja Pak, nggak akan miskin Pak, cukup Pak. Saya yakin betul ketika nanti dipimpin oleh saya di Jawa Barat, surplus duitnya pada itu untuk pembangunan. Kan bisa lihat, saya berikan contoh kok dalam diri saya. Belanja perjalanan dinas luar negeri berapa? 1,2 miliar hapus. Pakaian dinas 152 juta hapus. Perjalanan dinas dalam negeri berapa? 1,8, sekian miliar. Udah potong, saya cukup 40%. Udah, gak ada masalah. Berapa sumbangsi dari saya nih? Dari anggaran perjalanan dan gubernur saja dan anggaran baju dinas hampir 2,2 miliar, lumayan. Itu bisa bangun rumah rakyat miskin 54. Karena standar membangun rumah rakyat miskin saya hari ini 40 juta. Saya nggak mau 22,5 juta. Kenapa? Saya ingin memuliakan rakyat Jawa Barat. Ruang kelas, bikin standar Pak. Kalau sekarang 300 juta, saya minta 350 atau 400. Ada toiletnya, ruangannya bagus, kayunya yang terbaik, bangunannya yang terbaik. Bila perlu dibikin batu bata kayak SMK Nusantara. Semuanya tertata rapi. Saya ingin bangunan yang paling hebat adalah bangunan sekolah. Uangnya cukup. Di mana? Udah. Di dinas pendidikan aja dari anggaran TIK 730 miliar, lo pindahin aja ke situ. Selesai. Oke. Langka, mewah, berharga. Itu mungkin yang bisa saya katakan terhadap sosok Kang Deddy Mulyadi. Manusia langka, berpikirnya mewah, tentu akan harganya tinggi di depan masyarakat. Karena beliau langsung memberikan contoh real. Tidak hanya mengucapkan, tetapi memberikan contoh langsung. Ternyata anggaran bajunya 100 juta lebih ya, gelo. 100 juta Pak, anggaran baju dinas jadi potong. Nggak usah, saya bisa jahit sendiri. Itu kan kalimat beliau kemarin-kemarin tuh. Nggak usah. Mobil, anggaran perjalanan dinas 1,2 miliar untuk luar negeri. Dihilangkan, hapus. Perjalanan di dalam negeri, cukup 40% aja. Di mana lagi kita bisa menemukan orang pemimpin yang seperti ini? Di mana? Nggak ada. Makanya, dan di samping itu ada pelajaran yang luar biasa, ada pendidikan karakter yang diberikan oleh Kang Deddy kepada seluruh rakyat dan pejabat di Jawa Barat. Ini penting karena duanya harus ada kolaborasi. Pejabatnya baik, maka rakyatnya pun harus baik. Nggak bisa kalau keduanya nggak kompak. Pejabatnya baik, rakyatnya nggak baik, nggak ketemu. Pejabatnya buruk, rakyatnya baik, nggak ketemu. Pejabatnya baik, diperbaiki, rakyatnya baik dan diperbaiki, maka ini akan menciptakan kolaborasi untuk Jawa Barat istimewa. Keduanya harus ada kesadaran untuk merubah banyak hal. Karakter khususnya. Ngeri Pak, ngeri ini. Mewah, berharga, mahal. Apa yang dilakukan dan menjadi buah pikiran Kang Deddy Mulyadi. Jadi bukan hanya buah pikiran, tetapi dilakukan. Itu yang mewahnya di sana. Jadi barometer kemewahan seorang itu diukur dari seberapa dia mempraktekkan ucapannya. Kalau hanya ucapan tidak ada prakteknya itu bukan mewah. Mewah mungkin di sebagian kelompok, tetapi nggak mewah di masyarakat. Ya, kalau mewah itu bagi saya pejabat yang diucapkan dan yang dilakukan harus sama kualitas ucapan dan kualitas kelakuannya. Menyelamatkan urusan kebudayaan, menyelamatkan urusan karakter,
menyelamatkan urusan ekosistem, menyelamatkan urusan budaya, tradisi, dan lain sebagainya. Itu aset. Ini orang itu aset Jawa Barat. Ini kita bersyukurnya harus luar biasa nih sebagai orang Jawa Barat. Kenapa? Ini orang bakal menjadi barometer gaya politik di Jawa Barat ke depan. Barometernya seperti ini, grand A+. Seperti ini Pak barometernya. Sekarang di Jawa Barat itu sudah tercipta konstruk di masyarakat. Barometer Jawa Barat pemimpinnya harus seperti ini. Maka setelah nanti 10 tahun ke depan, Kang Deddy Mulyadi lengser, orang yang ingin mendapatkan mandat dari masyarakat, kalau bisa lebih daripada Kang Deddy Mulyadi, transparannya, membela rakyatnya, menjaga ekosistem alamnya, dan lain sebagainya. Kalau tidak lebih, minimal sama. Hati-hati. Ini sudah tidak ada lagi kesempatan bagi orang-orang yang punya pikiran nakal, ingin memperkaya diri, ingin bermewah-mewahan, manggung di Jawa Barat. Dan ini sangat baik sekali untuk masa depan Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus Ropik. Luar biasa komentarnya Gus Ropik ya. Jadi intinya memang Kang Deddy Mulyadi siap ya untuk memberi, bukan menerima. Anggaran dinas ada sejumlah yang dipotong untuk baju, mobil dinas, luar biasa. Malah dipotong, dipangkas, nggak usah. Tapi ada pemimpin lain malah menerima gratifikasi. Wah, malah korupsi. Wah, mudah-mudahan ya Kang Deddy dijaga dari fitnah-fitnah yang sudah pernah dialami, mudah-mudahan tidak diulangi. Mudah-mudahan Jawa Barat tambah jaya ya. Saya terus terang sering mendapatkan kiriman pesan ya. Banyak yang mengharapkan Kang Deddy suatu waktu yang akan datang akan menjadi pemimpin nasional. Ya, banyak yang menggadang-gadang Kang Deddy di masa yang akan datang menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya ngebayangkan kalau beliau jadi presiden, insya Allah banyak anggaran yang bisa dihemat, ya. Luar biasa. Tidak akan insya Allah sembarangan mengangkat pejabat dengan track record yang kurang baik. Kalau melihat ketegasannya Kang Deddy, kalau ada pejabat seperti Raffi Ahmad misalnya itu, wah, saya yakin itu segera diberhentikan itu, ya, segera diberhentikan. Oke, saudaraku yang dirahmati Allah, saya kira cukup untuk channel ini. Persiapan saya insya Allah akan live di channel Tanda Kejadian ya, dengan tema yang berbeda. Jadi tunggu kami di channel Tanda Kejadian, live juga. Terima kasih saudara-saudara yang sudah berpartisipasi di channel ini. Mohon dukungannya, bantuannya untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng bagi yang baru menemukan channel kita ya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan atau menyudutkan siapapun, tetapi untuk edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan ada manfaat hikmah dan menghibur kalian semuanya. Seberapa banyak manfaat atau hikmah yang bisa Anda petik tergantung dari keinginan dan keseriusan Anda untuk mengkaji setiap peristiwa kejadian yang kami sajikan. Setiap peristiwa kejadian pasti ada hikmahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Mohon maaf ya, belum bisa baca komentar Anda karena keterbatasan waktu. Merdeka!